Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada istilah yang pernah saya dengar, nyatakanlah kebenaran meskipun itu menyakitkan, dan itu memang benar. Banyak dari kita malas mendengar kebenaran karena itu sangat menyakitkan hati. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil, Yesus berbuat banyak kebaikan dan segala perbuatan Yesus itu didengar sampai Raja Herodes. Dan Raja Herodes sangat ketakutan karena apa? Karena dia telah melakukan dosa yang sangat berat, yaitu membunuh utusan Allah, yaitu Yohanes sebagai nabi terakhir dengan kuasa Elia. Dalam Injil hari ini, dalam kisah hari ini, kita bisa merenungkan ada 4 model kepribadian manusia. Yang pertama yaitu Raja Herodes. Raja Herodes adalah tipe orang manusia yang senangkali mendengarkan firman Tuhan, membuat dia bimbang dan ragu, namun dia juga begitu sulit untuk melaksanakannya. Tetapi ketika ada orang yang mungkin mempunyai rencana dan dia tidak sukai, maka dia akan menyingkirkan orang tersebut. Yang kedua yaitu Yohanes. Yohanes adalah tipe orang manusia yang ketika mendapat kekuatan dari Tuhan, dia mungkin dekat dengan Tuhan, dia berani menyatakan kebenaran dalam situasi apapun. Yohanes adalah tipe manusia orang-orang yang sungguh-sungguh berani menyatakan kebenaran meskipun dengan segala resiko yang akan dia tanggung. Tipe yang ketiga adalah Herodias. Herodes adalah tipe orang yang mempunyai hati yang jahat. Jika ada orang yang berusaha menghalangi jalannya, dia akan menyingkirkan orang tersebut dengan segera. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tipe yang terakhir adalah anak Herodias. Anak Herodes adalah tipe orang yang begitu bimbang dan sulit mengambil keputusan dalam kehidupannya, sehingga dia selalu membutuhkan nasihat dari orang lain. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, apa hasil dari rasa gembira yang terlalu berlebihan yang dirasakan oleh Herodes, yaitu dia memenggal kepala Yohanes. Artinya apa? Kalau terlalu gembira, janganlah pernah berjanji atau mengambil keputusan, ataupun kalau terlalu sedih, janganlah pernah mengambil keputusan atau berjanji. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan, apakah kita masuk di dalam 4 tipe kepribadian tersebut? Kalau ada, marilah kita mencoba menjadi tipe kepribadian sama seperti yang ada dalam diri Yohanes, berani menyatakan kebenaran. Karena kita anak-anak Tuhan dipanggil untuk berani menyatakan kebenaran, bukanlah menyatakan hal-hal yang bohong. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, tetapi bagaimana caranya kita bisa berani mempunyai kekuatan untuk menyatakan kebenaran? Yang pertama, jangan pernah lupa berdoa kepada Tuhan. Berdoalah sesering mungkin, dengan demikian kuasa Tuhan, roh Tuhan akan bekerja dalam hidupmu. Yang kedua, jangan lupa baca firman. Firman merupakan kompas di dalam kehidupan. Kalau kita sering kali membaca firman, kita akan menemukan kompas dan arah hidup. Oleh karena itu dalam kehidupan, kalau kita berjumpa dengan sesuatu yang tidak benar, kita akan segera tahu bahwa ini memang tidak benar. Yang ketiga, perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi membuat kita menjadi kudus dan suci. Kalau kita menerima tubuh Tuhan, maka kita disucikan dan kita diselamatkan. Kalau hal-hal yang suci masuk dalam tubuh kita, maka itu hal-hal yang jahat kita bisa akan rasa dan kita bisa peka bahwa itu bukan hal yang baik untuk saya. Yang keempat, jangan lupa sakramen pertobatan. Sakramen pertobatan membuat kita menjadi mempunyai hati yang bersih. Kalau kita sudah mempunyai hati yang bersih, hal-hal yang jahat ingin masuk dalam diri kita, kita bisa segera tahu dan peka, akan kita singkirkan itu semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, pakailah kekuatan Allah, jadilah orang yang berani menyatakan kebenaran meskipun resiko akan banyak yang akan kita tanggung. Jadilah seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus yang sungguh berani mewartakan kebenaran meskipun dengan resiko yang akan kita tanggung. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian.